Hai para netizen, sekarang kita ada Mercedes-Benz C180 tahun 2011 yang style package. Dan mobil ini juga tipenya cukup jarang ya, karena tipe C180 ini cukup langka dan kayaknya masuknya tuh nggak begitu banyak dibandingin yang C200 dan C250 atau C300 ya. Dan untuk lengkapnya tentang si mobil ini tuh bisa dilihat artikel yang linknya udah gue kasih di bawah, karena ini cukup jarang ada nih mobilnya. Ya udah, langsung kita lihat ke bagian dalam seperti biasa. Kuncinya dia seperti ini, kayak kunci kebanyakan Mercy yang orang bilangnya kayak kunci pistol, tapi dia belum ada keyless go ya, jadi belum ada akses smart entry. Jadi cukup ini ya, masih harus kita pencet tombol unlock atau tombol lock untuk membuka kunci pintu, dan ada tombol untuk membuka bagasi juga. Oke, langsung kita masuk aja. Nah, pas kita buka pintu dia langsung ngelipat ya, si spionnya ngelipat keluar. Dan untuk interior, dia ini interiornya beberapa parts itu ya, jadi kayak kebanyakan itu warna hitam, tapi di bagian tertentu kayak spokes di bawah, terus di trim di dashboard dan di door trim juga itu dia warna kayak putih gading atau ivory ya. Dan pengaturannya cukup unik nih, dia kayak semi elektrik atau semi manual juga, karena di bagian sini tuh ada switch untuk recline nih ya, bisa buat recline, tapi dia nggak ada sliding elektrik. Sliding itu masih manual. Ada tuasnya di sini, bisa dilepas. Tapi untuk height adjuster dia elektrik nih tuh. Nah, yang ini itu untuk buat ini ya, buat height adjuster di bagian depan, jadi untuk support paha. Jadi ini banyak yang manual, banyak juga yang elektrik, jadi lucu juga. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mercedes-Benz C180 dan dia masih belum pakai start button ya, jadi masih harus dicolokin ke sini. Kita colokin aja dan kita nyalakan mobil ya. Nah, oke. Cukup mulus ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Mercedes-Benz C180 dan seperti biasa kita akan lihat setirnya. Untuk pengaturan setir dia masih manual, tapi dia cukup lengkap. Dia bisa tilt dan teleskopik. Dan teleskopiknya juga jaraknya cukup jauh. Di lingkar kemudi ini juga sudah kulit, dan tadi kulitnya itu two tone. Di bagian atas itu sekitar 2/3-nya dia warna hitam, terus 1/3 di bawah dia warna putih gading. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID yang ada di bagian tengah sini, sama di sebelah kanan ini ada tombol voice command, terus untuk volume dan sambungan telepon, sama tombol mute. Terus di belakang setir dia masih ini ya, tuasnya tuh masih cuma di sebelah kiri doang, karena di sebelah kanan dia belum ada tuas. Jadi dia belum kayak Mercy modern yang tuas transmisinya tuh ada di sebelah kanan, dia masih pakai tuas yang di konsol. Di bagian sini juga ada tuas untuk pengaturan lampu ya, kayak lampu sen kanan, sen kiri, dan lampu dim, dan untuk kecepatan wiper ya. Terus di bagian sini juga ada untuk pengaturan cruise control, serta kalau ditekan nanti lampu ini akan nyala, dan ini untuk ngatur si speed limiter. Nah, di bagian panel instrumen ini juga cukup intuitif dan cukup jelas juga. Di sebelah kiri ini ada jarum untuk bensin dan temperatur mesin. Di tengahnya ada speedometer yang top speednya sampai 260, serta ada MID. Dan di paling kanan itu ada tachometer. Di sebelah sini kita bisa lihat MID-nya yang cukup lengkap. Di bagian sini sekarang ada odo dan trip. Odonya udah 23.884 dan di atasnya ada trip. Di bagian sini ada gear indicator sama mode berkendara. Terus di paling bawah lagi ada jam digital serta temperatur udara luar. Dan tadi kita ngaturnya tuh pakai tombol yang di sebelah kiri. Ini ada trip, kita bisa lihat, bisa reset trip meter juga. Dan ini untuk kayak driving information, fuel consumption, speedometer digital, dan balik ke auto trip. Terus kalau kita geser kanan, ini untuk audio, kita bisa milih mau stasiun radio apa yang sedang diputar. Terus untuk sambungan telepon dia juga sudah ada Bluetooth teleponi, dan ada ini attention assist
bisa kita hidupin atau kita matikan. Jadi attention assist itu kayak ini kan ada gambar gelas nih ya, atau cangkir kopi, dia bisa ngasih tahu kapan kita terakhir beristirahat. Jadi kalau misalnya menurut mobilnya ini udah kelamaan nyetir, nanti dia akan ngingetin kita untuk istirahat. Terus kita juga bisa matiin sistem ESP nya dari sini. Terus di service ini untuk tire pressure monitoring system, assist plus ini untuk pengingat service. Dan di bagian setting ini kita bisa ngatur speedometernya mau unit kilometer per jam atau mile per hour. Temperatur dari luar mau bisa kita ganti juga ya, mau tampilan temperatur atau tampilan mile per hour. Terus di bawahnya ada pengaturan lights. Daylight ini ya kayak semacam apa namanya sih, bukan DRL, kayak auto light lah gitu. Terus surround lighting bisa kita hidupin atau kita matikan. Light delay, jadi pas kita kunci mobil itu kita juga bisa ngatur lampu dalam mobil itu mau mati berapa lama. Jadi kadang pas kita kunci lampu dalamnya itu masih nyala sampai beberapa saat, nanti pas kita tinggalin mobilnya baru mati. Terus di settingan vehicle ada limit apa namanya nih, winter tire. Jadi kalau kita masang ban salju nanti speed limitnya bisa kita atur. Terus auto door lock bisa kita matikan, acoustic lock juga kita bisa matikan. Jadi pas kita kunci remote central locknya itu nanti ada feedback dari klakson. Dan convenience, auto folding mirrornya juga bisa kita matiin. Setting, terus di bawahnya convenient ada settingan pabrik. Udah balik ke trip lagi. Jadi nggak sebanyak pengaturan yang di tipe-tipe di atasnya, tapi ini udah cukup banyak lah pengaturan di MID. Dan lanjut ke sebelah kanan sini. Tadi ya di sebelah sini ada input kuncinya. Jadi masukin kuncinya itu dari sini. Di bagian sini ada pengaturan lampu. Dia sudah ada auto headlamp dan ada tombol untuk fog lamp depan belakang. Di sini juga ada parking lights, lampu parkir, dan ada pengaturan untuk tinggi lampu ya, atau headlamp leveling. Serta di sini ada pelepas parking brake, karena dia parking brake-nya masih model yang diinjak di pedal yang sebelah kiri sini ya. Terus ini pedalnya juga tipikal mobil Jerman, dia pedal gasnya itu model organ yang nempel di bawah. Jadi enak banget untuk kaki, dan pedal remnya di tengah. Ya pasti ya. Terus di bagian sini ada pengaturan spion, biasa untuk spion kanan, spion kiri, dan untuk pelipatan spionnya. Spion kanan dan spion tengahnya juga sudah auto dimming ya. Jadi nggak akan silau kalau misalnya kita lagi di malam hari terus ada yang ngedim dari belakang. Di sini ada pengaturan spionnya, dan pengaturan kaca jendela sudah all auto. Terus di bagian sini ada tombol central lock, door handle-nya warna silver. Terus tadi ya di bagian sini juga ada panel soft touch, di sini soft touch, armrestnya pastinya soft touch. Di bagian bawah ini ada door pocket, ada speaker, dan di bagian sini ada seal plate dengan logo Mercedes-Benz, tapi belum illuminated. Di bagian sini juga ada tweeternya. Terus di bagian sini juga ada seatbelt height adjuster, ada side curtain airbag, ada grab handle. Terus untuk di bagian sini sun visor-nya ada vanity mirror, dan ada lampunya juga walaupun masih halogen, sama ada selipan kartu. Terus di tengah, spion tengahnya juga sudah auto dimming. Di sini ada tombol untuk menyalakan atau mematikan lampu, dan ada tombol untuk menyalakan lampu baca yang ada di bawah ini ya, di bawah spion tengah. Serta di sini untuk ngikut pintu dan untuk nyalain lampu baca di belakang. Oke, terus beranjak ke tengah, di sini ada sistem multimedia yang bernama Mercedes-Benz Command. Walaupun ini yang belum full screen ya, makanya ini layarnya masih kecil banget nih, kayaknya 5 inci ya kalau nggak salah. Soalnya nih fiturnya juga nggak begitu banyak dan layarnya juga kecil. Dan ini lagi di mode mode radio ya. Dan commander wheel-nya ini juga
kayak di Mercy lain dia bisa diputar, terus bisa digeser atas bawah kiri kanan, dan untuk oke itu tinggal klik tengahnya. Di sini juga ada tombol back dan ada C, ini tombol untuk clear. Terus di sini ada ini ya, display radionya bisa kita lihat nih. Dan di sini ada knob volumenya. Semua tanpa terkecuali buat Mbak Feni, terima kasih. Dan kalau misalnya kita geser ke atas, di sini ada sambungan radionya, ada disk, USB storage, media interchange, Bluetooth, dan aux. Terus geser ke kanan, ini ada sambungan telepon. Terus sistem kita bisa atur nih untuk lihat jam analog. Settings, di sini bisa kita setting display, ada brightness-nya bisa kita terangin atau kita redupin. Dan bahasa bisa kita milih, ada banyak ya, ada bahasa Denmark, Jerman, Inggris, banyak lah pokoknya. Terus Bluetooth-nya bisa kita matiin atau kita hidupin. Dan balik ke audio, di bawahnya ada ini ya, list stasiun radio, terus presetnya bisa kita lihat ada berapa, info radio, FM, terus ada apa nih, FM, MW, SW, LW, apa itu? Mungkin ada yang ngerti, coba komen di bawah. Sound, nah ini untuk pengaturan suaranya cuma basic ya, cuma treble, bass, sama balance fader. Dan speaker juga nggak branded, bukan Burmeister atau Harman Kardon, tapi ini udah cukup oke. Dan untuk sistem komennya cuma segitu doang sih. Di bagian bawah sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup juga. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada tambahan pengaturan audio ya. Di sebelah sini ada numpad untuk kita sambungan telepon, jadi kita bisa nelpon dari sini 14045 gitu, atau tombol hapus ya di sini. Tadi di sini ada knob volume, di sini untuk on off-nya si radio, dan untuk tombol skip track-nya atau back track-nya ini ada di sini. Terus di sini untuk ngelihat ini ya, jumlah CD, karena dia ada CD changer di bagian dalam sini. Terus di sebelah kiri ini ada tombol untuk shortcut ya, radio, disk, navigasi, telepon, tombol mute, pengaturan sistem, dan angkat tutup telepon. Dan di bagian bawahnya ada tombol hazard, dia juga kedip-kedip kayak mobil Eropa pada umumnya. Terus di bagian sini ada pengaturan AC ya, dia cukup lengkap, dia juga sudah dual zone, jadi suhu kanan dan suhu kiri itu bisa berbeda. Terus di sebelah sini tuh ada suhu untuk pengemudi ya, dan nggak cuma di layar layar yang di bagian sini, di bagian layar komen ini juga ada loh informasi tentang suhunya. Jadi di sini ada suhu pengemudi, di sini ada untuk sirkulasi udara, tapi kayak tipikal Mercedes-Benz ya, kalau misalnya kita matiin mesin atau kita berkendara ya yang cukup lama, dia nanti akan sering ngebuka ya. Jadi kalau tiba-tiba ada bau dari luar, itu tandanya kita harus ngecek tombol ini lagi mati atau lagi hidup. Terus di bagian sini ada arah AC-nya buat ke muka, ke kaki, ke kaca depan juga. Terus ada fan speed-nya di sini, tombol off, di sini untuk max defrost, dan ini untuk mengaktifasi dual zone. Terus ini mode AC dan defogger belakang. Di bawahnya ada ini ya, ada asbak yang sering dijadiin tempat sampah dan naruh receh. Di sebelah kanannya ada lighter sama power outlet. Terus di bagian sini ada transmisinya, jadi ini masih yang di konsol gini ya, dia gated juga. Dan kalau kita masuk drive, ini juga ada mode Tiptronicnya ya, nanti ada indikatornya di gas cluster juga. Dia 7 speed converter, atau kalau kata Mercy itu 7G Tronic. Dan di bagian sini juga ada mode berkendara, ada eco dan sport yang nanti ada itunya juga di gas cluster. Terus tadi ada commander wheel di sini. Di sini ada armrest yang untuk pengemudi dia lebih panjang ya, kalau yang di penumpang dia cuma segini, cuma setengahnya. Dan di sebelah kiri ada tempat penyimpanan yang sebetulnya bisa dijadiin cup holder juga sih ya, ada separatornya gitu. Dan di bagian bawah sini jadi nggak tempat penyimpanan ya, karena dia nggak ada tombol untuk di akses. Tombolnya tuh di samping, jadi agak ngumpet ya. Nah di dalamnya tuh ada tempat yang lebih gede lagi, tapi emang dia nggak ada input apa-apa ya, nggak ada power outlet, nggak ada segala macem. Dan di sebelah kiri ini nggak ada tombol ya, jadi tombolnya tuh ngumpet banget nih. Gue aja baru lihat nih ya, jadi ngumpet banget, cuma buat pengemudi doang. Dan di glove box
Dia sudah soft opening, ada 2 layer dan ada lampunya juga di bagian dalam. Jadi udah cukup bagus. Oke, kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di kabin belakang dari Mercedes-Benz C180. Ini adalah posisi nyetir gue tinggi 167 cm dan bisa dilihat dia masih ada legroom yang cukup luas. Di sini masih ada 5 jari lebih. Dan untuk headroom juga dia cukup lega, dia masih ada sekitar 2 jari setengah atau 3 jari lah, masih bisa muat. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket, kiri kanan, serta hampir lupa nih, di kedua jok depan dia ada lumbar supportnya tapi emang masih manual, jadi putarnya ke bawah untuk menonjolkan si lumbar support, terus untuk ngurangin itu kita putar ke atas. Di belakang center console juga ada ventilasi AC ya, dia bisa diatur kiri kanan dan bisa dibuka tutup juga. Terus di bagian bawahnya ada asbak serta power outlet ya, cuma dia nggak ada lighter, dia cuma ada power outlet doang. Dia ada tutupnya juga nih, kita balikin lagi. Oke, dan bisa ditutup juga. Dan di door trim dia ini juga sama seperti di depan, dia soft touch. Terus di sini ada aksen warna putih gading seperti di depan. Terus ada panel soft touch lagi di atas dan di bawahnya. Ada tombol power window juga yang sudah auto. Di sini juga ada ini buat central locknya. Handle-nya warna silver. Ada speaker juga di bagian sini. Terus di bagian atas dia ada grab handle, gantungan. Di tengah tadi ada lampu ya, cuma emang lampunya nggak bisa diatur dari sini, cuma bisa diatur dari tombol yang di depan sana. Di sebelah kiri juga ada grab handle, ada gantungan, terus ada headrest adjustable 3 buah, dan di tengah sini kalau misalnya nggak ada orang ini juga bisa dijadiin armrest, ada tempat penyimpanannya. Dan kalau ini dipencet dia juga ada 2 buah cup holder gini ya. Oke, kita balikin. Di semua penumpang sini sudah dapat seatbelt 3 titik, sama di bagian sini tuh ada sambungan Isofix nya, cuman ini agak ngumpet ya, tapi wes lah. Dan karena Mercy C-Class ini dia rear wheel drive, di sini bisa dilihat nih masih ada gundukan yang sangat besar karena ada kopel untuk ngarahin tenaganya ke gardan belakang. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang ini. Yuk sekarang kita lihat eksteriornya. Yuk sekarang kita lihat ke mesinnya dulu. Nah ini dia pakai mesin 1800 cc turbo 4 silinder. Kode mesinnya M271, tenaganya 154 PS dan torsi sekitar 250 Nm. Dan tadi tenaganya disalurkan ke transmisi 7 speed converter, atau kalau kata Mercy namanya 7G Tronic, ke roda belakang. Oke deh, kayak cukup segitu aja untuk di bagian bawah mesin. Dia juga sudah pakai hidrolik. Oke, kita tutup aja. Nah di bagian depan dia ini kelihatan seperti Mercy apa ya, kalau nggak salah C200 Avantgarde ya kalau yang pakai grill gini, dan grillnya chrome, bisa dilihat di sini ada logo Mercy, dan di kapal sini juga ada hood emblem yang fleksibel ini ya. Terus di bagian lampu dia masih halogen multi reflektor ya. Jadi bagian sini tuh ada lampu dekat, lampu jauhnya dari sini, sama lampu kecil. Di sini ada lampu sen, dan di bagian bawah ada fog lamp halogen. Untuk peleknya dia seperti ini. Dia peleknya 5 palang twin spoke ini. Dia pakai ban Michelin Pilot Sport yang berukuran 225/45 ZR17. Disc brake-nya juga bisa lihat cukup gede di depan. Cuma ini lagi nggak ini ya, udah lama nggak dipakai, makanya ada karatnya dikit. Di sebelah sini ada emblem Blue Efficiency. Di cover spion juga ada lampu sen LED. Terus beranjak ke belakang, ini ya rem belakang juga disc brake. Di bagian sini ada tutup tangkinya yang tinggal dipencet. Dia
dianjurkan pakai RON 95 atau minimal RON 91. Jadi ya minimal pakai Pertamax masih oke lah. Dan lampu belakangnya bisa lihat seperti ini. Dan sudah pakai lampu senja LED bar. Terus di bagian sini ada lampu sen LED, sama di bagian atas sini ada ini nih, di bagian sini sampai sini tuh ada rear fog lampnya juga. Tapi rear fog lampnya cuma di sebelah kiri ya, karena cuma sebelah kanan, karena di sebelah kiri ini nggak ada. Knalpotnya juga simple banget, cuma twin exhaust di sebelah kiri doang, di sebelah kanannya masih polos. Nah, untuk masuk ke bagasi, dia juga ada handle di bagian bawah logo Mercy ini, atau kita juga bisa menggunakan tombol yang ada di remote. Nah, ini sorry agak berantakan, tapi bisa dilihat nih, dia bagasinya cukup luas untuk barang-barang sebanyak ini. Bisa dilihat di sini ada P3K-nya juga, bahkan ini ada lampu yang lamanya mungkin baru diganti sama pemiliknya. Di sini juga ada tuas untuk melipat jok bangku belakang dengan metode pelipatan 40-60. Jadi kalau misalnya kita mau melipat barang yang panjang, tinggal tarik tuas ini dan dorong barangnya ke depan. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan tambahan untuk ini ya, electrical kayak Sikring. Di bagian di balik bagasi ini ada segitiga pengaman yang tersimpan rapi, dan di bagian pintu bagasi juga ada lampu untuk menerangi kondisi jalan di belakang. Jadi kalau misalnya kita lagi buka bagasi itu nggak akan ditabrak dari belakang. Tapi di bagian bawahnya dia putih, jadi ada dua fungsi ya. Di bagian bawahnya jadi lampu bagasi, tapi di bagian luar dia jadi lampu penanda kalau misalnya kita lagi buka bagasi. Oke, cukup segitu aja untuk bagian bagasi dan review keseluruhan dari Mercedes-Benz C180 tahun 2011 ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.